Timnas Indonesia terus alami peningkatan berkat andil pemain abroad yang bermain di liga luar negeri. Namun, skuad Garuda nggak boleh melupakan kontribusi besar para pemain lokal Liga 1. Sebut saja ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Wahyu Prasetyo. Meski main di liga dalam negeri, mereka berhasil membuktikan kalau mampu bersaing dengan kualitas Eropa. Kualitas hebat ini ditunjukkan usai belajar banyak dengan pemain keturunan yang ada di dalam skuad. Bagaimanakah gacornya pemain lokal di Timnas Indonesia? Dinilai kalah kualitas dengan pemain abroad. Shin Tae-yong dinilai lebih mempercayai para pemain yang bermain di liga luar negeri untuk Timnas Indonesia. Pasalnya mereka memiliki pengalaman dan kualitas yang lebih mapan. Hal ini terlihat selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana starting line up diisi pemain abroad. Bahkan di pertandingan melawan Australia, Shin Tae-yong memasang 10 pemain liga luar negeri. Akmal Marhali memberikan nasihat kepada para pemain Liga 1. Koordinator Save Our Soccer ini menyebut para pemain lokal harus lebih giat menunjukkan kualitas agar dilirik oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong lebih percaya kepada pemain abroad, bahkan dirinya berupaya mendatangkan pemain naturalisasi. Artinya Liga 1 belum mampu berkontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia, ucap Akmal Marhali. Selain itu, banyaknya pemain yang bermain di liga luar negeri ini membuat media asing cemburu. Salah satunya datang dari media Vietnam yakni Soha. Banyaknya pemain yang tampil di Eropa membuat lawan-lawan di Asia Tenggara khawatir. Kedepannya Indonesia akan menjadi tim paling diapresiasi saat mengikuti turnamen regional, tulis Soha. Gak cuma media, bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini juga iri dengan komposisi skuad Timnas Indonesia. Pasalnya skuad Elang Hijau diisi pemain yang bermain di liga lokal. Sepak bola Indonesia terlihat semakin berkembang. Mereka banyak diperkuat pemain dari Eropa. Sedangkan 20 pemain kami merupakan pemain cadangan di Liga Arab Saudi, singgung Mancini. Hernando Ari. Salah satu nama pemain lokal yang tergeser dari posisi utama adalah Hernando Ari. Dirinya harus didepak dari posisi penjaga gawang utama setelah hadirnya Marten Pas. Kiper Persebaya Surabaya ini kerap kali dihujat karena dianggap menjadi titik lemah Timnas Indonesia. Pasalnya Hernando hanya memiliki tinggi sebesar 178 cm. Selain itu, dirinya juga pernah melakukan blunder di ronde kedua kontra Irak. Sumarji selaku manajer Timnas mengatakan Hernando kena mental akibat insiden tersebut. Hernando memang pada saat setelah pertandingan melawan Irak betul-betul turun mentalnya. Tetapi seluruh penggawa Timnas memberikan dukungan sehingga dia bisa tersenyum, ucap Sumarji. Namun kedatangan Pas seakan mulai menutup kekurangan dari Hernando Ari. Selain lebih tinggi, kiper FC Dallas ini juga lebih tenang di dalam kotak penalti. Hal ini terbukti dari laga melawan Australia di mana ex-kiper FC Utrecht ini berhasil tampil apik. Hernando menyebut kalau Pas bisa menjadi rekan yang banyak membantu perkembangannya. Apalagi kiper kelahiran Semarang ini lebih muda dibanding Marten Pas. Bahkan kiper berusia 22 tahun ini nggak segan untuk meminta diajari oleh Pas. Saya malah ingin tahu darinya, seperti gimana cara menghadapi situasi yang seperti ini. Saya ingin belajar terus, cari ilmu pelajaran barulah, sanjung Hernando. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman selalu menjadi pemain andalan Shin Tae-yong meski hanya bermain di Liga 1. Sang pemain tampil gacor membela Timnas Indonesia di ronde ketiga. Selain itu, Witan juga tampil dengan memberikan dampak positif saat melawan Australia dan Arab Saudi. Dirinya memberikan assist kepada Ragnar Oratmangun saat melawan tim Elang Hijau. Seusai laga, Ragnar langsung memuji kemampuan pemain berusia 22 tahun ini. Pemain FC Dender ini mengungkapkan bahwa Witan sangat layak untuk bermain di luar negeri. Dia tampil bagus sekali saat melawan Arab Saudi. Dia juga memperlihatkan sangat membantu, penting buat tim, dan punya kualitas yang bagus. Pastinya Witan layak bermain di Eropa. Selain itu, Witan juga selalu menjadi pemain yang sering diandalkan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain Persija Jakarta ini memiliki gaya permainan yang sangat cocok dalam skema taktik Coach Shin. Jong Sok-soo sempat membocorkan alasan sang pemain selalu dipercayai oleh Shin Tae-yong.
Dia mengungkapkan bahwa ex Lecia Gdansk ini sudah paham dengan filosofi sang pemain. Karena Witan mungkin sudah paham gitu dengan permainan yang Coach Shin mau. Satu lagi mungkin ya karena layak dipanggil, ucap JJ. Kemudian Coach Shin juga memberikan pujian terhadap pemain kelahiran Palu ini. Juru taktik Korea Selatan ini menganggap Witan merupakan pemain yang sangat dipercayainya. Dia adalah pemain paling menentukan di tim kami dan pemain yang paling saya percayai. Jadi saya merasakan setiap peluang golnya. Rizky Ridho. Rizky Ridho menjelma menjadi pemain yang paling konsisten sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Sang bek dianggap memiliki kemampuan yang setara dengan para pemain abroad. Kemampuan hebat ini langsung dibuktikan ketika Ridho dipercayai untuk mengawal lini belakang di ronde ketiga. Dia berhasil membuktikan kualitasnya saat melawan Australia. Bermain selama 90 menit, bek Persija Jakarta ini berhasil menahan gempuran dari Desakerus. Kemudian Ridho juga mencatatkan 2 kali tackle sukses dan 8 clearance. Bahkan dia berhasil memenangi duel melawan pemain timnas Australia sebanyak 4 kali. Alhasil kemampuan apik dari sang bek sampai mendapatkan rating 7,4 dari FOTMOB. Setelah laga usai, Sandy Walsh memberikan pujian setinggi langit untuk ex-bek Persebaya Surabaya ini. Dia menganggap sang bek adalah pemain yang sangat potensial. Saya pernah bilang berkali-kali bahwa Ridho adalah pemain dengan potensi paling besar di tim. Saya percaya kepadanya, kami saling percaya satu sama lain, ungkap Sandy. Selain itu, ketenangan dan kehebatan Rizky Ridho karena dikelilingi pemain top Eropa seperti Jay Itzes. Selain itu, Coach Justin bahkan menganggap sang bek sangat cocok untuk abroad ke luar negeri. Rizky Ridho, gua harap dia bisa bermain abroad ke liga luar Indonesia. Dia sangat layak. Imbuhnya. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo menjadi salah satu kejutan usai namanya dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pemain 26 tahun ini menjalani debut manisnya kala berhadapan dengan Turkmenistan pada tahun 2023 yang lalu. Sejak saat itu namanya selalu menjadi langganan Coach Shin di skuad Garuda. Namun mantan pemain PSIS Semarang ini nggak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dilansir dari Transfermarkt, Wahyu sudah menjadi penghangat bangku cadangan selama 14 pertandingan. Meski begitu, bek kelahiran Batang ini mengaku tidak masalah sama sekali. Dia mengaku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan pemain-pemain top Eropa. Bisa masuk ke sini saja saya sangat bersyukur sekali. Banyak ilmu yang bisa saya pelajari dari pemain-pemain hebat yang punya pengalaman di Eropa, ujar Wahyu. Pada akhirnya kesempatan yang dinanti-nantikan datang kontra Australia. Dia tampil cukup solid saat menggantikan Sandy Walsh pada menit 86 pertandingan. Di laga tersebut, sang pemain sukses memenangkan satu duel dan mencatatkan 60% akurasi umpan. Shin Tae-yong mengaku puas dengan penampilan Wahyu. Selain itu, Coach Shin juga membeberkan alasannya saat lebih memilih untuk menurunkan sang bek. Padahal saat itu dirinya punya opsi untuk memainkan Asnawi Mangku Alam. Sebagai pelatih, saya harus mengambil keputusan cepat sesuai situasi yang terjadi. Wahyu dipilih karena dia cenderung bermain lebih bertahan, ujar Coach Shin. Dengan meningkatnya performa pemain lokal ambil ilmu dari pemain keturunan, apakah bakal makin banyak pemain lokal yang akan membuat kejutan?